Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Kartika, NIM 1961354, perwakilan dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan tentang aspek manajemen dan sumber daya manusia bidang usaha barbershop. Anggota dari kelompok 5 yaitu Yusuf Wibisono, Alvina Eka Marsila, Muhammad Wahyu Saifuddin, Eka Marini Ulfiana, dan saya Eva Kartika. Dalam aspek manajemen dan SDM yang perlu dianalisis ada 5 poin. Yang pertama, perencanaan dan penjadwalan. Perencanaan, barbershop melakukan cara untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat atau untuk mempertahankan konsumennya. Salah satu cara yang dilakukan oleh barbershop dalam mempertahankan usaha loyalitas adalah dengan tetap membina hubungan baik dengan pelanggan. Penjadwalan, setiap hari menjadwalkan untuk menjaga kebersihan barbershop. Setiap 1 minggu sekali menjadwalkan untuk membersihkan alat-alat cukur. Setiap 1 bulan sekali menjadwalkan untuk evaluasi kinerja karyawan dan mengupdate gaya rambut baru. Yang kedua, analisis pekerjaan, meliputi deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan dalam usaha barbershop, posisi yang dibutuhkan yaitu manajer, bertugas mengelola usaha, memimpin, dan mengarahkan karyawan untuk bekerja sama mencapai tujuan. Yang B, admin sosial media, bertugas mempromosikan serta berkreasi dalam membangun toko atau website usaha barbershop. C, kasir, bertugas menjalankan proses pembayaran, melakukan pencatatan atas semua transaksi yang berlangsung baik dengan e-money, kartu kredit atau debit maupun uang tunai. D, tukang cuci rambut, bertugas memberikan pelayanan cuci rambut atau keramas. Tukang cukur rambut bertugas menghias, menata, memberi gaya, dan memotong rambut. F, tukang massage, bertugas memberikan pelayanan pijat, krimbat, dan lain-lain. G, tukang coloring, bertugas mewarnai rambut sesuai yang diinginkan pelanggan. Spesifikasi pekerjaan. A, pendidikan. Dalam usaha barbershop, posisi kerja tukang cukur, semir rambut, minimal pendidikan tidak ditentukan, karena kecil kemungkinan pendidikan mempengaruhi suatu karya dalam usaha bidang ini. B, pengalaman kerja. Pengalaman dan keterampilan kerja diutamakan, karena dalam usaha barbershop, keterampilan dari seseorang pekerja itulah yang menjadi penilaian. C, tanggung jawab. Tanggung jawab dari setiap pekerjaan juga penilaian dari seorang pekerja, karena setiap posisi pekerjaan memiliki tanggung jawab yang besar, terutama bagi posisi kerja kapster dan semir rambut karena berhadapan langsung dengan pelanggan. D, pelatihan. Pelatihan juga bisa menjadi nilai tambah, terutama bagi posisi kerja kapster, karena era sekarang sudah banyak sekali kursus mencukur. Hal ini bisa diterapkan di usaha barbershop untuk menjadikan karyawan tersebut memiliki kualitas tersendiri. E, pribadi. Pribadi dari pekerja di usaha barbershop ini bisa menjadi penilaian utama, karena pribadi ini akan bisa menjadikan seseorang itu bersifat baik atau buruk dalam bekerja. F, karakter emosional. Karakter emosional ini hampir sama dengan pribadi seseorang. Jadi karakter ini menjadi nilai utama bagi karyawan. Meskipun karyawan itu sangat bagus dalam hal kemampuan, tetapi perilaku tidak baik akan menjadikan semua itu tidak berlaku. Yang ketiga, analisis tenaga kerja proyek, meliputi analisis tenaga kerja dan analisis beban kerja. Analisis tenaga kerja. Dalam analisis tenaga kerja ini, posisi pekerjaan yang dibutuhkan usaha barbershop adalah kasir, tukang cukur, tukang cuci rambut, tukang massage, dan tukang coloring. B, analisis beban kerja. Sistem kerja barbershop dibuat sebanyak 2 shift. Tiap shift adalah 7 jam per hari. Shift 1 mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Shift 2 dimulai jam 3 sore sampai jam 10 malam. Jika karyawan bekerja lebih dari jam yang ditentukan, maka akan diperhitungkan sebagai kerja lembur.
Diadakannya shift agar karyawan tidak merasa terbebani oleh pekerjaan dan tidak mudah stres dalam bekerja. Yang keempat, rekrutmen karyawan. Rekrutmen bisa melalui pamflet, rekomendasi, pemasangan iklan, promosi, dan lain-lain. Proses rekrutmen dimulai dari menghubungi JP yang ada di brosur atau pamflet. Setelah itu melengkapi administrasi. Setelah proses administrasi selesai, lalu tes untuk bagian yang dibutuhkan. Jika dinyatakan diterima atau tidaknya akan dihubungi oleh JP. Yang kelima, struktur organisasi. Struktur organisasi dalam usaha barbershop sederhana, memperkerjakan 1 orang manajer untuk mengelola usaha dan ada 6 bagian yang bekerja secara bergantian, yaitu admin sosial media, kasir, tukang cuci rambut, tukang pangkas rambut, tukang coloring, dan tukang message. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.